Shalom dan selamat pagi Jemaat kekasih Tuhan. Syukur bagi Allah Sang Pemilik kehidupan yang dalam cinta dan kasih-Nya telah melayakkan kita untuk terus menikmati kehadiran-Nya di dalam sepanjang kehidupan kita. Di tengah liku-liku perjalanan kehidupan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk terus menikmati kesetiaan-Nya. Hari ini adalah hari ulang tahun PKBGT dan sekaligus hari reformasi. Sebagai anak-anak Allah, kita akan dituntun firman Tuhan dalam tema sepanjang minggu ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari persiapkan hati kehidupan kita. Mari kita berdiri dan kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca Mazmur 119, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca secara berbalasan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu.
Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Kita merespon, kita menyanyi dari Mazmur 65. Bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman, mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, saudara-saudara, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami dalam hubungan dengan orang lain,
kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dari kekerasan hati kami, ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Karena itu dengarlah berita anugerah dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Bersama-sama kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita tetap diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memberikan persembahan dan kita diiringi dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sangat dan teman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini, semoga dapat dikelola dengan baik untuk penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, kami boleh mempergunakan dengan baik untuk kami pakai di dalam melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 184.
Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita yang pertama dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Yang kedua dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari Minggu yang Engkau kuduskan bagi kami semua umat percaya. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin Tuhan ada dan memberkati kami dimanapun kami berada. Tibalah saatnya firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami semua, menjadi makanan rohani kami untuk terus melangkah menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dipilih dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Pembacaan yang kedua terpilih dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri.
dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu yang jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada hari ini, Minggu 31 Oktober tahun 2021, yakni mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, batu pondo pena ungkamali puang matua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih dan mengasihi itu bukan soal baru, karena semua orang tentunya ingin dikasihi dan mengasihi. Hanya saja pengertian dan pemaknaan dikasihi dan mengasihi itu terbatas pada sudut pandang masing-masing orang, dan dominan lebih pada
unsur perasaan. Tetapi kasih dan mengasihi menurut firman Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Yesus, itu tidak didasarkan atas pertimbangan atau kepentingan tertentu atau perasaan. Kasih yang dimaksud oleh Yesus itu justru bersifat radikal atau pembaharuan. Matius 5 ayat 43 sampai 44 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara, kita justru disuruh untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Kalau kita mau jujur, adakah di antara kita yang mau melakukan hal ini? Justru itu berat bagi kita untuk melakukannya. Tapi inilah kasih yang dimaksudkan oleh Yesus. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukannya. Kasihi musuhmu dan doakan dia. Hal yang tidak biasa kita lakukan, tetapi itulah perintah Yesus. Ulangan 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Apa yang dimaksud mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dengan segenap hati artinya seluruh hidup kita adalah sikap hidup yang memuliakan dan memuji Tuhan. Tidak ada tempat untuk berbagi kasih dengan kekuatan atau kuasa lainnya. Segala kemuliaan, pujian, penyembahan, harapan hanya tertuju pada Tuhan saja. Itulah wujud nyata pengakuan iman. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, Nabi Musa menekankan satu pengajaran penting kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Mesir. Ia mengingatkan, "Dengarlah, hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Saudara, ada dua pesan yang disampaikan di sini. Yang pertama, agar para orang tua mengasihi Allah dengan segenap hati. Kedua, agar para orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Di dalam ayat ini memang lebih ditekankan tentang relasi orang tua dengan anak, tapi prinsipnya dapat diterapkan dalam relasi dengan seluruh anggota keluarga. Saudara, kata kunci di sini yaitu ajarkanlah. Untuk dapat menjadi pengajar kasih Tuhan yang baik, maka hendaklah kita menjadi orang yang terlebih dahulu hidup dan menghidupi kasih Allah itu.
Kita haruslah menjadi orang pertama yang mengalami kasih Allah itu. Jika kita belum mengalami dan hidup di dalam kasih Allah, maka itu akan sangat sulit untuk bisa mengajarkan tentang kasih Allah kepada orang lain, apalagi kepada anggota keluarga kita. Karena itu kita terlebih dahulu yang harus mengalami kasih Allah. Anggota keluarga kita akan melihat, memperhatikan, dan mengamati kehidupan kita sebagai orang tua. Apakah kasih Allah sudah mewarnai hidup kita? Sebab itu penting sekali bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan selaku orang tua. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengajarkan keluarga kita untuk mengasihi Allah. Saudara, teknik mengajar itu ada verbal, tapi ada juga praktek. Secara verbal maksudnya kita menceritakan pengalaman hidup kita yang telah diubah, diberkati, dipelihara, dididik, dan dituntun oleh Tuhan. Kesaksian hidup kita secara praktek maksudnya tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikanlah ayat-ayat tadi. Ajarkanlah pada waktu engkau berjalan, makan, berbaring, dan sebagainya. Ini adalah kehidupan keseharian kita. Bagi seorang anak, orang tua itu adalah segalanya. Di mata anak, orang tua adalah sosok yang bisa memberikan cinta, bantuan, serta dukungan. Karena itu, tidak ada yang lebih kuat mempengaruhi karakter hidup anak selain daripada orang tuanya. Karakter orang tua melandasi gambaran anak-anak kita tentang Tuhan. Meskipun Tuhan itu tak nampak oleh mata, penelitian tentang pengaruh kepribadian ayah pada persepsi putrinya mengenai Tuhan menegaskan hal ini. Para peneliti menemukan hubungan atau korelasi antara gambaran anak-anak tentang Tuhan dan gambaran ayah mereka tentang Tuhan. Anak perempuan cenderung melihat lebih banyak kesamaan antara Tuhan dengan orang tua mereka dibandingkan dengan anak laki-laki. Seorang ayah sangat mempengaruhi persepsi atau pandangan putri mereka tentang Tuhan yang memiliki sifat pengasih. Begitu pula dalam relasi dengan seluruh anggota keluarga. Teladan iman adalah unsur yang sangat penting bagi keluarga kita. Mereka melihat hidup kita sebagai orang tua. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Teladanilah Allah yang penuh kasih dan kudus, sehingga kita bisa memberikan teladan yang indah, teladan yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, mengapa kita harus mengajarkan kasih Allah pada keluarga kita? Karena keluarga kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Ingat perkataan Tuhan Yesus, hidup kekal
adalah mengenal Allah dan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi, jika mereka tidak mengenal Allah, maka mereka tidak akan beroleh hidup yang kekal. Mereka membutuhkan Allah. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, seluruh anggota keluarga kita, mereka membutuhkan Allah. Jika mereka telah percaya pada Allah dan menjadi anak-anak Allah, maka mereka memiliki Bapa surgawi yang akan terus menjaga dan memelihara hidup mereka. Amin. Karena itu sadarilah bahwa tidak selamanya kita akan bersama-sama dengan semua orang yang kita kasihi. Ada saatnya nanti di mana tidak akan ada orang yang bisa menolong mereka, pasangan hidup kita, bahkan anak-anak kita, kecuali Allah. Karena itu, betapa pentingnya untuk memperkenalkan Tuhan kepada seluruh anggota keluarga kita. Saudara, bagaimana jika kita sudah berusaha tapi nyatanya tetap masih ada anggota keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan? Dalam hal ini haruslah kita akui bahwa memang hal seperti ini biasa terjadi. Ada faktor X di luar dugaan kita, di luar kemampuan kita yang terjadi. Faktor itulah yang menyeret mereka bisa keluar dari jalan Allah. Jika hal itu yang terjadi, tetaplah berdoa untuk mereka. Tetaplah mengasihi mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun kekerasan hati mereka, hanya kasihlah yang dapat membawa mereka kembali pulang kepada Allah. Kebencian hanya akan memperparah keadaan. Karena itu, hanya kasih dan penerimaanlah yang akan mengubah keadaan orang-orang yang kita kasihi. Karena itu jangan membenci mereka, tapi kasihilah mereka dan terimalah mereka, apapun diri mereka. Saudara, ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Dia adalah seorang yang cacat. Dia terlahir tanpa punya tangan dan kaki. Bisa kita bayangkan, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Dia menggumuli keadaannya seperti itu. Ia memikirkan, Tuhan, bagaimana masa depanku? Apakah pekerjaan yang bisa kukerjakan? Sementara saya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bisakah saya bekerja? Adakah orang yang mau mempekerjakan saya sementara saya cacat? Saudara, dia berdoa agar Tuhan memberikan tangan dan kaki. Tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Pada saat Nick berusia 10 tahun, Nick berusaha membunuh dirinya. Dia menenggelamkan dirinya, tapi gagal. Sebaliknya, hidupnya justru berubah. Nah, salah satu faktor yang bisa membuat hidup Nick itu berubah ternyata adalah bahwa ia menyadari betapa orang tuanya, ayahnya dan ibunya sangat menyayanginya, sangat mengasihinya. Meskipun dunia mungkin menghina dia, tapi sosok ayah dan ibunya selalu ada menyayangi dia. Saudara, kita semua memiliki peran yang sangat besar dalam memperkenalkan kasih Allah kepada semua anggota keluarga kita. Ternyata kita orang tua memiliki peran yang penting untuk memperkenalkan kasih
kepada anak-anak kita. Karena itu mari, hendaklah setiap kita menghidupi kasih Allah dan mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, bahkan kepada semua anggota keluarga kita. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar. Firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami, Tuhan. Kami diajar. Pertama-tama, sebelum kami mengajarkan kasih kepada orang lain, maka kami harus terlebih dahulu mengalami kasih Allah. Ketika kami sudah mengalami kasih Allah, kami harus menceritakannya, mengajarkannya, membagikannya kepada orang lain. Pertama-tama dimulai dari dalam keluarga kami terlebih dahulu, Tuhan. Untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak kami, dan untuk semua anggota keluarga kami. Ternyata peran kami sebagai ayah dan ibu sangat besar, Tuhan. Anak-anak bisa mengenal Tuhan, itu karena kami mengenal Tuhan. Karena itu ya Bapa, mampukanlah kami, tolonglah kami, supaya sebagai orang tua, kami sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan benar. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati. Supaya kami dapat membimbing pasangan hidup kami, anak-anak kami, bahkan seluruh anggota keluarga kami, untuk datang kepadamu dan mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir memberkati kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan mengajar kami, Tuhan, untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kasih dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat dalam kehidupan mereka, Tuhan, dalam pergumulan mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit, yang masih menjalani isolasi mandiri, yang masih menjalani pemulihan sampai hari ini. Kami terus berdoa Tuhan bagi mereka semua. Engkau pulihkan, sembuhkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang tersedia bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan, hari ini bahkan sepanjang minggu yang akan datang, berkati mereka Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkanlah mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami mendoakan semua warga jemaat dalam kehidupan mereka, berkati semua kaum bapa, berkati semua kaum ibu, berkati semua pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekolah minggu. Engkau kiranya menyertai mereka Tuhan dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam mengangkat tugas pekerjaan tanggung jawab, dalam mengangkat pelayanan, dan dalam setiap rencana-rencana hidup mereka. Kami juga mendoakan semua pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini,
pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, bahkan setiap pribadi yang Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan, berkati kami, perkuat komitmen kami Tuhan, yang sudah kami ikrarkan di hadapan-Mu, bahwa kami akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan, seperti janji kami di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat-Mu, untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetaplah Engkau melindungi semua warga jemaat-Mu dari ancaman pandemi COVID-19. Ingatkan kami Tuhan, bahwa pandemi ini belum berakhir. Karena itu jangan kami lengah. Kami harus tetap waspada, berhati-hati, menjaga kesehatan kami, sambil terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan akan memulihkan dunia ini di waktu Tuhan nantinya, dan bukan waktu kami manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau akan terus melindungi kami dari segala mara bahaya, memberkati kehidupan kami Tuhan, menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang kerap kali kami hadapi, di tengah-tengah sukacita yang Tuhan berikan, nyatakan dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ulangan pasal 6 ayat 16 sampai 17. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Amin. Selamat di tangan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup melakukan firman-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian syukur, Kau Tuhan adalah Bapakku. Demikianlah ibadah hari Minggu kita pada saat ini. Terima kasih buat ketenangan kita semua. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin.